ingat, selain Ya. pajak untuk negara, kita harus sisihkan Untuk anak yatim. untuk ya Anak kaum yatim. yang membutuhkan. Betul. Kunci sukses itu nggak ada yang lain. Kunci sukses itu berbagi, Yes. bukan memperkaya diri. Ya. Ya. Kunci sukses berbagi dan tidak memperkaya diri. Selamat siang teman-teman K2FM. Ketemu kembali lagi dengan kami di program kita di Lensa Edukasi di K2FM. Teman-teman, hari ini saya kedatangan bintang tamu dan sahabat saya yang luar biasa dari Pulau Sumatera, yaitu Bang Doni. Apa kabar Bang Doni? Sehat Bang ya? Sehat. Aduh, terima kasih udah mau singgah dan main ke tempat kita di Jakarta. Ya. Bang Doni, kemarin kan ada kesibukan, katanya Bang Doni ada rapat di Jakarta. Ini dalam agenda apa kira-kira nih ke Jakarta? Nah, sebelumnya salam kenal ya buat teman-teman K2FM. Saya kesini dalam agenda melihat peluang apa yang ada di ibu kota ya. Karena saya sebagai pengusaha daerah pasti ada rasa pengen mencoba hal baru di Jakarta. Expand lah ya. Expand ya. Karena selama pandemi juga untuk di daerah Riau ya, para pengusaha itu banyak yang bingung mau ngapain. Karena pandemi ya Pak, tentunya selama 2 tahun. Jadi Bang Doni kemarin berangkat kan di hari Rabu ya? Apa Senin ya kemarin Pak? Atau Selasa? Saya berangkat di minggu ini ya, minggu siang. Minggu siang ya. Ya. Minggu siang, ini udah hari Rabu, hari Kamis hari ini ya. Kamis. Nah, jadi peluang kemarin itu kan ada meeting juga nih. Nah, sehingga kalau Pak Doni mau mengarah ke peluang kemana kira-kira? Setelah udah sampai di Jakarta ya Pak ya. Ngelihat. Atau masih blank, Iya. masih belum Iya, belum ada yang terinikan atau Iya. seperti apa? Saya ngelihatnya juga di Jakarta juga dalam masa seperti ini sama ya Pak. Sama ya. Keadaannya Seperti sama. Sulit juga ya. Ya, ngelihat teman-teman juga masih pada Iya. belum jalan Iya, ya Pak. betul. Nah, untuk sekarang paling ya seperti sekarang ya, saya lebih ngarahnya ke wisata Pak. Jadi mau Sambil bikinnya mencari inspirasi, ya, kemudian mencari peluang. Siapa tahu ada tanah-tanah yang mau diinikan, Ya, kemudian dibikinkan villa, Ya. nanti di ujung akhirnya arah ke bisnisnya ke sana pasti. prosesnya. Ya, Nah, tetapi sejauh ini gini, Pak Doni kan ada rencana kan kepengen kan membangun satu perusahaan lagi Ya. bergerak di bidang perminyakan. ya. Mungkin nanti launchingnya bisa di Juni, Juli, Agustus kali ya. Nah. Nanti rencananya habis setelah Insyaallah. Lebaran, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Nah, Pak Doni bisa nggak sih cerita sama teman-teman K2FM di bulan Ramadan ini sampai COVID kemarin dari mulai Januari dan kita udah mau mendekati Lebaran. Menurut Pak Doni, bisnis itu turun apa semakin naik sih? Tapi jangan hanya daerah Pak Doni, Ya. harus global gitu loh. Yang pastinya pasti turun. Turun ya? Turun. Pak Doni pasti merasakan turun. impact seperti Ngerasakan pasti turun. Oke. Karena COVID juga pengaruh ya? pengaruh karena saya di bidang industri. Oke. Itu banyak para pekerja yang dipulangkan ke daerah masing-masing. Ya. Nah, untungnya kita masih di usaha yang masih dipakai oleh pabrik atau industri lain. Industri lain. Karena kita di minyak Pak ya. Tidak hanya seperti itu saja ya? Ya, Bang benar. Oke. Cuman kapasitas permintaan mereka nggak seperti yang sebelumnya karena pengurangan karyawan dan sebagainya Pak. Oke, betul. Tentunya sangat berpengaruh, apalagi kita harus mengeluarkan gaji buat para karyawan yang nggak mungkin bisa kita pecat atau kita rumahkan. Iya, betul. Nah, di situ bedanya kita sama pemain-pemain retail Oke, ya, oke. di situ atau toko-toko baju Ya, atau betul, kafe-kafe ya. Karena kalau dia ke toko baju dia berhenti ya Iya. karena memang pandemi, Benar. nggak ada pembeli. Benar. Kalau Pak Doni industri ya mau harus dilayanin, Benar, pabrik ini Benar. batu bara yang mesti harus produksi dan segala macam tetap harus diinikan. Benar. Nah, kalaupun efeknya dari pandemi dan karyawan dan semuanya orang-orangnya Pak Doni kan nggak mungkin bisa di-stop begitu aja karena mereka bergantung tangan kan Iya. dengan perusahaan gitu loh. Nah, itu gimana caranya Pak Doni kiatnya untuk mensiasati agar tetap industri atau perusahaan Pak Doni masih tetap bisa berjalan dan masih bisa berfungsi sampai sekarang ini? Kalau untuk itu kita paling memberikan trip yang rata bagi supir-supir. Malah tambah diratain ya. Diratain yang Jadi nggak ada lomba-lomba lagi lah. benar, yang awalnya Oke. biasa bisa sampai 7 sampai 8 satu hari.
trip per Oke, minggu. per minggu. Kita buat sekarang 3 atau 4 trip paling banyak per minggu. Jadi semuanya dapat, semuanya kebagian, dan kita juga berikan kalau di kita itu uang jalan ya, atau Insentif tuh. bukan, itu Bukan. tambahan bagi tambahan. mereka ya. Kita lebihin dari anggaran sebelumnya. Oke. Nah, itu aja Jadi sih. dari per minggu diratakan. Jadi kalau ada 7 armada yang jalan itu Iya. dibagi. dibagi Dalam 1 minggu berarti tinggal dibagi berapa untuk si A, berapa bisa, untuk iya. si B, berapa untuk si C. Dan itu ada tambahan juga, Benar, kita tambahin uang jalannya. Nah, kemudian gini, kalau misalnya sana gini, ada keluarganya yang lagi sakit atau keperluan atau segala macam. Dengan pemasukannya perusahaan yang Pak Doni pimpin sekarang ini dan bergeraknya return sampai ke bawah gini, gimana cara mensiasatinya lagi agar teman-teman tahu bisa berbagi, tidak hanya cuman captive market aja sih perusahaan ini gitu loh. Karyawan itu kan adalah bagian dari perusahaan. Benar. Nah, ini gimana Pak Doni untuk mensiasatinya apabila karyawan tersebut tuh lagi membutuhkan kondisi-kondisi sekarang ini? Ya, untuk para pengusaha ya Pak, intinya harus memberi BPJS ke tenaga kerjaan. Oke, itu udah pasti sepakat tuh. Pasti. Oke. Itu harus. Oke. Karena kita sebagai pengusaha juga nggak bisa mengatakan saya nggak perlu kamu, atau saya nggak Tidak memakai kamu iya, gitu. saya nggak bisa pakai kamu. Iya, Kita nggak bisa seperti itu, dan kita tidak bisa bergerak kalau tidak ada mereka. Oke. Nah, mereka itu bagian dari sebuah perusahaan. Oke, betul. Nah, Saya benar. sepakat. Di situ makanya kita adakan kekeluargaan. Oke. Ya, sistem Iya. kekeluargaan di perusahaan Oke. itu sangat penting, Oke. tapi tidak melebihi dari kapasitas. Si karyawan tersebut. Benar. Dari pendapatannya. Benar. Jadi kalau misalnya pendapatannya 1, Benar. keperluannya pasti 2/3 tetap Iya. harus diayomi, tapi tetap bisa diduankan. Ya. Nah, kalau misalnya gini, Pak Don, kan banyak nih kejadian-kejadian. Perusahaan sekarang ini kan sudah ditargetkan sama pemerintah 1 minggu sebelum Lebaran, tunjangan Lebaran harus dibayar. Untuk di bulan suci Ramadan ini. Nah, bagaimana supaya ini karyawan kan kembali lagi harapannya mereka tuh mendapatkan THR. Tapi saya tahu Pak Doni atau teman-teman yang lain, kemudian industri-industri lain itu pasti startup gitu loh. Startup itu maksud saya itu gini, dia berhenti, kadang maju, kadang berhenti, kadang industri, kadang ngelola, kadang enggak. Karena bagaimanapun juga dia harus membayar kewajibannya. Ya Pak Doni umpamanya sekian orang gitu ya, dan harus tepat waktu untuk membayar. Nah ini kalau lah nih misalnya lagi betul-betul nggak ada, Pak Doni harus mendahulukan itu. Ini gimana nih Pak? Ya, Apa yang Pak Doni lakukan? pasti. Karena saya Pak. tahu pejuangnya Pak Doni Ya, itu pasti gitu. Pasti. Untuk saya pribadi ya, Ya, sejauh ini saya nggak pernah ngurangin itu apa hak tunjangan dari hak oke, mereka, Oke. apapun keadaan perusahaan, Oke. karena itu tanggung jawab bagi saya. Ya alhamdulillah sejauh ini pasti saya penuhin dan tidak pernah saya kurangin. Jadi tidak perlu dikurangin Tidak perlu dikurangin. dan tidak perlu Ya. dilama-lamain. Ya. Kalau memang sudah ada saatnya waktunya bayar, bayar. Ya. Tapi terkadang-kadang banyak juga nih karyawan juga menuntutnya yang aneh-aneh Nah, gitu. Nah ini itu benar. gimana nih? Ini agak biar berimbang nih. Jangan hanya karyawan aja haknya, ini perusahaan juga. Iya, Ini iya. kadang-kadang nggak berimbang Iya, gitu. benar. Gimana tuh menurut Pak Doni itu? Ini Apalagi kemarin dengan- banyak dengan nih. keadaan sekarang Pak ya. Iya, saya mau Semuanya lihat pengen ada minta semuanya. tambah, atau Apalagi udah dibuka ya. mudik begini Pak, 23 juta nih armada di jalan tol pasti akan Ya. bergerak ini gitu loh. Sementara Pak Doni pegawainya banyak yang Sumatera gitu loh. Nah, itu di kantor kita ngadain pinjaman biasanya. Oh. Bagi supir-supir kita kasih pinjaman. Itu dibayar setelah Dia berangkat nanti dia masuk- berangkat nanti oke, atau dipotong dipotong di bulanan. Oh. Kita nggak bisa pungkiri, mereka udah berapa tahun nggak mudik. Oke. Mereka udah lama merindukan sosok Warga. keluarga mereka di kampung. Betul. Dan Nah, mereka suasana itu nggak bisa kita bayar dengan bener, uang. nggak bisa dibayar dengan uang. Iya, benar. Oke, teman-teman K2FM, Pak Doni mengatakan karyawan itu memang banyak tuntutannya, tetapi perusahaan memang harus bisa lebih memberikan ruang-ruang agar semuanya saling menyatu. Pak Doni sendiri memberikan yang namanya pinjaman. Jadi ini triknya Pak Doni untuk menjaga perusahaan. Kalau nggak salah Pak Doni udah hampir sekitar 18 tahun bergerak di bidang pekerjaan. Iya. Saya mau kembali mundur lagi, ini kan Iya. jatuh bangunnya kan banyak. Saya udah pernah dengar, kita ngopi, kita makan, tetapi saya belum pernah dengar gimana sih kehidupannya Pak Doni waktu sebelum mencapai di posisi proses sekarang nih. Biar supaya tahu-tahu teman-teman, jangan hanya teman-teman gini, Pak Doni ini
hobinya itu adalah anak muda, tapi hobinya itu adalah traveling gitu loh. Nah, traveling itu bukan sedikit loh membutuhkan dana kita untuk berjalan. Tetapi kalau kita kesederhanaan kita berjalan mah itu masih semua pasti akan tergantung kitanya. Nah, ini saya mau kepengen merelay nih, mereview kembali gimana sih masa awal proses bisa sampai di sekarang ini. Ini kalau diceritain panjang Ya, tapi setidaknya agak ambil aja sih sedikit yang bisa membuat edukasi buat kami gitu. Saya ini sebenarnya bukan orang yang dengan pendidikan yang cukup. Ya. Saya dibesarkan dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu ya. Cuman saya mempunyai rasa pengen bangkit, pengen seperti orang yang bisa memberi pekerjaan bagi orang lain. Saya sudah pernah ngalamin itu ngejual gorengan ya Pak, yang ditaruh di kepala, yang dijajain. Terus kalau di kampung itu saya karena berasal dari Sibolga ya, Sumatera Utara. Saya pernah ngejual daun itu yang dijual buat jajan sekolah. Iya. Kue. Iya, untuk membungkus kue atau mie ya kalau di sana. Nah, dari sana saya sudah punya niat. Dari awal saya susah, dari awal saya berjualan atau berdagang, saya udah punya niat. Suatu saat ingin merasakan gimana rasanya punya sebuah untuk di sekarang bisnis ya, yang bisa mempekerjakan orang lain lebih dari yang saya rasakan di saat itu, intinya. Impian untuk membangun piramid lah, untuk pasti. Terus, ini kalau diceritain ini panjang nih. Nah, pada saat habis jual daun itu, kan kita ini kan relay lah intinya. Dari sosok yang paling berat itu atau sosok yang paling indah di mata Pak Doni, dalam kondisi Pak Doni dari kecil sampai sekarang bisa membawa Pak Doni sampai sekarang ini seperti apa? Nah, tiap orang pasti berbeda. Apakah Pak Doni terus menyendiri, terus tiba-tiba Pak Doni melakukan hal yang terbaik, terus mendapatkan hal yang terburuk, sehingga Pak Doni ketemu sosok dan akhirnya sampailah di posisi. Kalau saya pribadi dari dulu juga tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan apapun itu. Kesempatan yang ada saya pasti coba. Kesempatan yang ada pasti akan dicoba. Saya coba walaupun gagal berkali-kali ya. Nah, untuk motivasi atau sosok orang yang saya ini, ya kalau untuk sekarang ya, salah satunya Bapak. Saya tidak memungkiri itu karena saya ngelihat perjuangan Bapak gimana. Saya nggak ngelihat sosok yang ternama. Saya cuma belajar dari tiap-tiap orang, tiap-tiap kejadian, tiap-tiap orang yang saya temui ada kesalahan, saya buang. Yang baiknya saya ambil. Jadi setiap saya ketemu orang itu, saya pasti cari yang baiknya aja. Saya nggak peduli mereka dari golongan mana, perilakunya apa, dia mau pemakai narkoba atau gimana, saya tidak peduli. Jadi sepakat bahwasannya Pak Doni tidak memilih-milih teman, dan tidak memilih-milih hal suku dan bangsa, dan tidak memilih ras. Dan saya di Pekanbaru itu juga berteman dengan pengamen. Pengamen? Iya. Nggak gengsi? Enggak, saya nggak gengsi, nggak pernah gengsi. Karena gengsi itu akan membuatmu sengsara. Karena Pak Doni pernah tahu merasakan jual daun dan kue itu lebih susahnya seperti pengamen daripada pengamen. Dan itu keliling harus memberikan daun, kemudian menjual kue, habis itu baru sekolah. Nah, bayangin tuh Pak, kadang nggak laku tuh daun. Kalau dia udah sore dia tuh layu dan tidak bisa dipakai lagi. Ini teman-teman K2FM, saya kalau ngobrol yang masalah daun sama kue ini baru saya expose sekarang gitu loh. Tapi kalau cerita masalah pertemanan, ras dan suku, baik golongan, mau itu orang yang berurusan dengan narkoba atau apa, Pak Doni nggak pernah memilih-milih, tapi malah dia banyak memberikan edukasi dan menyarankan. Dan ini yang saya kadang-kadang nggak bisa habis pikir gitu. Seorang Doni kebanyakan mendengar, berteman. Saya tuh biasanya kalau di Pekanbaru ada sahabat saya Bang Epis, kemudian ada Pak Sri, kemudian ada yang lain-lain, ada Mas Gino, kemudian ada Bunga, semuanya. Lalu kalau kumpul, Doni ini banyak mendengar. Karena di situ posisi belajar dan kapan mempraktekkan itu. Intinya kita hidup nggak pernah lepas dari belajar ya Pak. Iya, kapan mempraktekannya? Kesempatan untuk mempraktekkan pada saat mendengar banyak. Kan kamu kan nggak hanya satu figur gitu loh. Kan banyak, semuanya orang kamu anggap jadi figur. Apapun yang kita dapat, mempraktekkannya di saat kita di situasi. Saya tidak pernah mempraktekkan orang
saya tuh kenal loh orangnya gini-gini, kamu Oke. harus seperti ini. Paham. Enggak, saya enggak. Jadi pada saat mempraktekkan itu pada saat kita memang Iya, prakteknya. Iya, Jadi misalnya ada pesan message, ya itu tadi Iya. kita harus saling tolong menolong, ya praktekkan Iya. tolong menolong itu Iya. tadi. di situ. Nah, gini Pak, kan banyak usia seumurannya Pak Doni sekarang nih, milenial sekarang mainnya di startup. Startup itu beda dengan industri yang Pak Doni gelutin. Ya. Pak Doni udah capek makan alasan garam. Dunia debu, dunia hitam, dunia segala macam itu masuk ke terowongan pun paling besar sudah Pak Doni rasakan. Tetapi tetap positif. Nah, ini kan sekarang banyak anak-anak muda. Terkadang biar jangan kebablasan ini. Iya. Berbisnis yang paling oriented itu menurut Pak Doni agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Matangnya mereka ini harus apa sih yang mereka lakukan? Kalau menurut saya bagi para Pebisnis pemula nih. Iya. Kita nggak bilang senior, ini pemula nih. benar, Gitu loh. mulailah dari hal yang kecil. Mulailah dari hal yang kecil. Jangan takut apapun itu, mau jualan apa, dagang apa, jangan pernah takut dan jangan pernah Kecil hati. Gengsi. Kembali lagi. mengetong ini apa keuntungan. Oh, menghitung keuntungan. Oke. Kita boleh ada budget. Oke. Kalau bagi saya pribadi, saya tidak ngitung ini berapa sih keuntungannya, belum. Belum. Saya cuman ini bisa nggak saya jalanin dengan profesional. Oke. Ini bisa nggak saya buat seperti yang saya lakukan sebelumnya. Betul, betul. Intinya jangan pernah mengharap atau menghitung apa pendapatannya gimana sih tanpa melihat prosesnya Oke. nggak dibagusin, maksudnya Oke. prosesnya itu harus benar dulu. Iya. Jadi bagaimana Jujur caranya biar dulu. bisa bertahan Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi modal satu dikembangkan lagi dan akan kembali lagi satu Iya. dan akan bertahan lagi. Iya. Nah, kalau ngitungnya umpamanya masih ya tekor ya tahankan lagi dan masih terus karena itu mental kan. Nah, di situ mental perlu. Nah, ini mental ini gitu loh. Kalau itu sirkulasinya sudah berjalan, sirkulnya Oke. udah berjalan, Oke. pasti otak bisa dong mencari Peluang ini apa? keuntungannya di mana Yes. sih? Di mana sih Saya kelemahannya? dapat lebih di mana sih? Iya. Nah, kalau saya lebih seperti itu ya. Itu bagi yang pemula. Beda kalau kita udah jalan. Ya, Tahun kan atau kalau 2 tahun, ya, kalau pasti beda kan gitu kan ya. gini. Sekarang kan kalau Pak Doni kan sudah harusnya kan KTP 2 kali sampai 3 kali. Barang satu masuk 2 kali mesti ada stok kan gitu. Barang satu masuk mesti ada stok, Ya. 2 masuk mesti ada stok lagi 3. Karena udah nggak bisa dia tuh di range sampai hanya satu ya udah tunggu habis kan Ya. gitu. Nah, untuk pemula tadi pesannya Pak Bang Doni hanya satu. Jangan pernah menghitung, teruslah berkarya dan tetap terus Benar, fokus. benar. Tetap fokusnya itu apa? Ya udah, ada satu ya itu dulu yang Jangan diinikan. pernah takut untuk mencoba. Nah, intinya, satu Pak. lagi nih pesan Bang Doni itu yang pernah saya dengar. Jangan terlalu banyak style. Iya, benar. Dapatnya satu, mengeluarkan Ya. 10. Ya. Kan jadi utang. Nah, itu gimana ngindarin itu supaya anak-anak tahu nih? Nah, kadang ada nih. Karena kan Pak Doni kan juga ini pernah muda nih kan, Ya, pernah ya, ibaratnya kan pasti, pernah pasti. berumur ya 25 itu Ya, itu pasti. startup awal Pak Doni. Pasti. Ketika Gitu. kita pegang uang ya. Pegang uang. Pegang uang ya. Pegang uang tuh, wah ini sepatu, ini baju, Ya, nah benar. ini otomatis gitu loh. Kalau untuk anak muda mungkin lebih ke kendaraan ya. Jangan pernah beli kendaraan. Kita punya uang cash di harga kendaraan cash, baru kita kredit. Kita bisa beli cash. Di saat itu kita bisa beli cash, Oke. baru kita kredit. Oke, Nah, kadang ada anak muda nih, oke, dia punya uang 100 juta, oke, usaha 30 juta, oke, DP mobil 50 juta, oke, sisa 20 juta ini mau buat apa? oke. Kalau usahanya untung, kalau nggak Oke. usahanya nggak untung, habis. Habis ya. Di situ Berarti banyak. sa modal pun habis, Habis. mobil yang dibeli pun akan Iya. hilang. Ya itu saya pernah juga mengalami, bukan hanya Pak Doni aja yang mengalami, saya juga pernah mengalami seusianya produktif Iya. gitu loh ya. Seusia produktif tuh waktu saat kita pegang uang tuh masya ya Allah, saya bilang wah ini saya kayaknya udah mesti saya genggam nih. Nginap kemana, kemudian beli apa, pakainya harus stylistik. Wah ini luar biasa dan itu nggak mendidik teman-teman K2FM. Bang, ini ada pertanyaan terakhir menurut saya. Kita kembali lagi kepada saat rapat kemarin. Jadi Iya. rencananya mau bikin apa sih di Jakarta? Untuk sekarang kita bergerak, sebenarnya udah bergerak ya, teman-teman udah bergerak ya. Itu di usaha minyak kelon, Pak ya. Minyak telur. Minyak kelon dan minyak kayu putih. Oke. Ya. Nah, kita mau buka cabang untuk di daerah-daerah seperti Oh, Palembang, oke. Lampung atau Pokoknya Sumatera diseser lah ya, kota-kota besar. Gitu loh. Nah, kita ngeliat dulu nih di pusat gimana perputaran
kan ini sekarang nih karena pandemi nih Iya. orang nggak mikirin lagi, Terbatas, anak-anak nggak gitu. mikirin lagi, Minyak ibu-ibu telur. nggak mikirin lagi minyak telur nih. Ya, pokoknya beras aja yang Ya. dipikirkan. Minyak Nah, goreng aja yang Ya dipikirkan. gimana sekarang nih ekonomi udah Ya, pulih belum? Betul. Mudah-mudahan ya ekonomi pulih dalam 1 tahun 2 tahun ke depan kita bisa bergerak lagi Ya. dan pasti kita akan buat bisnis apa yang harus kita lakukan lagi Ya ke depan. makanya aja jangan kan jauh-jauh masalah pandemi. Orang mau nikah aja banyak yang diundur. reschedule lagi. Kenapa? Gedung ngasih takut-takut. Tapi saya sih agak rawan sih sebenarnya. Tapi teman-teman KDP harus tetap positif ya, harus tetap optimis. Pak Jokowi pasti akan tetap menuntaskan Ya. masalah Covid. Karena bagaimanapun juga 23 juta itu kendaraan roda 4 itu akan melantai di seluruh Indonesia. Bukan cerita satu loh, itu bukan, waduh sangat luar biasa. Yang mudik itu kita hitung-hitung dikalikan 4 aja kemarin itu sudah berapa? 4 orang satu mobil. Itu teman-teman kita atau keluarga kita yang keluar itu di jalanan itu Benar. berapa juta Nah, orang. itu saya ngeliat sendiri. Bangkitnya ekonomi itu ketika pariwisata bangkit. Yes. Pariwisata bangkit, bangkitlah ekonomi. Yes, dan Gitu. itulah yang nanti akan kita lihat akan kemana sahabat-sahabat kita Ya. semuanya. Dikasih waktu cuti 1 minggu loh guys. Ya. Dan ini sangat luar biasa loh. Ini Pak Jokowi mengeluarkan keputusan bahwasannya 1 minggu kita untuk melakukan kegiatan Idul Fitri. Tapi ingat, Tapi ingat, protokol kesehatan Ya. tetap dijaga. Benar. Kan begitu. Tapi jadi Jakarta apa di Pekanbaru nih Lebaran? belum tahu ya Pak ya. Belum ya? Belum tahu. Saya sambil ngeliat-ngeliat nih apa sih peluang kecil apapun pasti saya manfaatin. Jadi minyak telon ini akan dikemanakan nanti kira-kira? Selain nanti di Eh, Pertamina urusannya. Ya, pastinya kita program-program yang kita adakan itu kalau bisa kita memberi minyak telon kepada yang kan banyak tuh panti asuhan, Iya. seperti panti-panti anak-anak Ya. yatim. Ya. Ya. Tapi Pak Doni kalau butuh tenaga kita KDFM siap Ya. kok untuk menyalurkan Ya. kemana aja. Yang paling penting ada portofolio yang bisa kita bangun untuk teman-teman. Ingat di selain sana. selain pajak untuk negara, Yes. ingat selain Ya. pajak untuk negara kita harus sisihkan Untuk anak yatim. untuk ya Anak kaum yatim. yang membutuhkan. Betul. Kunci sukses itu nggak ada yang lain. Kunci sukses itu berbagi, Yes. bukan memperkaya diri. Ya. Ya. Kunci sukses berbagi dan tidak memperkaya diri. Dan ini enggak. Aku ada satu lagi nih, masih dikit lagi. Nah, berbagi sudah, kemudian untuk mengambil bayar ke negara sudah. Sekarang kan saya lihat gini. Ini bank Panin aja sendiri udah mau injek. Kemudian kemarin juga udah mau injek. Ini kenapa masih ditolak? Kenapa sih? Ini Pak Doni ini gini loh. Saya heran ya. Pak Doni selalu kalau dalam usaha belum 100% dia tidak mau untuk relay, tapi Yeah. kenapa ditolak? Itu kan uang besar loh. Untuk bisnis itu, untuk ukuran kita tuh cukup besar itu. lebih menjaga ini sih Pak, lebih menjaga kepercayaan ya. lebih menjaga kepercayaan. Kepercayaan nomor 1. Jangan ujuk-ujuk kita dapat uang nih modal, kita belum tahu mau kemana tapi uangnya kita ambil. Dan akhirnya, Dan banyak nih teman-teman nih oke. uang yang dia di ATM dia, uang di ATM dia itu walaupun itu dari bank atau Iya. pinjaman, dia merasa itu punya dia. Padahal itu uang yang harus dikembalikan. Iya. Nah, itu di situ. Dan itu bahaya tuh. Nah, di situ bahaya tuh. Apalagi teman-teman yang pengen usaha dengan modal Oke. BPKB mobil. Oke, betul. Nah, itu pikirin dulu. Ya, Pikirin dulu. Jangan sampai coba mulai dari nol. Jangan dengan modal BPKB Ya. atau sertifikat. Ya, itu sih. Tapi lebih baik kalaupun memang udah nggak bisa ini ya dijual aja. Nah. Nggak usah lagi menambahkan Benar, beban. Lebih baik benar. dijual, Itu setengahnya jadi dibikin modal, modal, benar, setengahnya benar. bikin usaha Benar. untuk biaya hidup. Udah ini umpamanya 3 bulan, 4 bulan. Oke, 4 bulan bisa return nggak? spekulasi itu penting Itu sebenarnya. penting, tapi jangan takut nggak pakai mobil Nah, gitu. tapi jangan nekat. Iya, kan gitu. Jadi daripada masukkan ke sana nanti ke sekolahin ya kan, nggak taunya perhitungannya tidak ini. Dan jangan aset orang tua juga, Jangan Pak. aset juga orang tua. Dan harus aset sendiri ya, karena aset orang tua Kecuali itu orang warisan. tuanya mendukung. Ya, kalau kecuali orang tua mendukung dan masih bertanggung jawab. Tapi kalau orang tuanya udah sepuh kan ya kasihan kan. Saya nggak ngandalin apa. Saya tipe orang menabung. Oke. Saya baru ingat saya pernah jumpa dengan orang dari Jakarta itu ke daerah ke Pekanbaru. Beliau sudah tua di umur 68 tahun, itu seorang ibu-ibu ya. Masih berusaha ya. Dia jaringan di bank ya, Pak. Oke. Saya nggak tahu itu apa. Pokoknya intinya kerjanya Dia- jaringan di bank aja Iya, gitu. intinya dia cuman pesan begini. Orang yang tidak punya tabungan
Orang yang tidak punya tabungan tuh orang yang tidak punya masa depan. Iya. Orang yang tidak punya tabungan adalah Ya. orang yang tidak punya masa Nah, di depan. situ saya mulai menabung. Orang mau kaya itu Iya. bukan untuk kita memperkaya diri sendiri, tetapi untuk kita berbagi. Benar. Itu sangat luar biasa. Pak Doni, kita sambung lagi nanti di lain waktu. Siap. Saya terima kasih Ya, Pak Doni saya juga. sudah mau podcast dengan kita. Saya harapkan anak-anak muda sekarang di K2FM dan teman-teman kita juga bisa mengedukasi apa yang disampaikan Pak Doni. Pak Doni terlahir dari orang yang sederhana dan bukan dikatakan tidak mampu ya, tetapi orang yang sederhana. Dari kecil dia sudah bisa meniti dan sampai ke depannya beliau juga bergaul sudah sangat-sangat luar biasa, dan akhirnya sampai di posisi sekarang ini beliau itu menjadi seorang komisaris di salah satu perusahaan dan mereka bangun sendiri dan sampailah dengan saat ini bisa seperti ini. Pak Doni, terima kasih sekali lagi. Ya, Pak. Sukses dan jaga kesehatan selalu. Siap. Dan kita tetap harus semangat dan teruslah berkarya. Teman-teman K2FM, salam bahagia. Oke teman-teman, K2FM hujan. Kita mau podcast tapi di sana masih hujan. Masih hujan. Nah, sebentar lagi udah waktunya check out. Kita mau ngambil view yang di mana? Enggak betul. Ditutup. Ntar ditutup untuk pengen tahu hasilnya aja. 3, 2, 1, action.